Denpasar terkenal dengan tempat wisatanya yang katanya indah dan menyenangkan ya sahabat muslimah. Namun, kota Denpasar dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan untuk menjadi kota nyaman bagi wisatawan. Berdasarkan hasil diskusi, bertemakan memaksimalkan potensi pariwisata dengan mewujudkan Denpasar yang nyaman di daerah Sanur, tantangan-tantangan ini membutuhkan solusi berupa kebijakan hingga infrastruktur pendukung untuk menambah tingkat kenyamanan para wisatawan, sehingga potensi wisata kota Denpasar dapat termaksimalkan. Bagaimana tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Denpasar terkenal sebagai kota wisata. Menurut Anda, keuntungan apa saja yang didapatkan oleh masyarakat Denpasar dengan status Denpasar sebagai kota wisata? Kalau mereka ya untungnya kan banyak para wisatawan kan ya, menghasilkan bisa menggerakkan perekonomian mereka. Karena mungkin mereka dari UMKM yang jual-jual barang mungkin dari kerajinan tangan atau apa yang di daerah tersebut bisa mereka jual sekaligus memperkenalkan hasil kesenian mereka, ya kan, budidaya mereka, apapun bentuk apa kerajinan tangan apapun mereka juga sangat diuntungkan. Nah, tapi ya kita kembali karena situasi ekonomi sekarang ya sudah berubah lagi, kita juga nggak tahu ya, mungkin juga Bali nggak seperti dulu lagi juga apa ya, kalau lihat sih orang Bali sekarang ini banyak yang ya sama dengan Surabaya lah, susah. Indonesia susah sekarang ekonominya itu. Bisa dapat penghasilan lah dari banyak wisatawan juga kan, bisa dapat penghasilan dengan berkreativitas buat oleh-oleh khas Denpasar gitu, bisa dijual juga gitu. Mendapatkan penghasilan dengan cara dia berjualan di sekitarnya tempat wisata tersebut. Keuntungannya saya rasa banyak sih Kak, karena bisa dibilang kalau pariwisata itu kan yang diuntungkan nanti kan kayak apa dari kulinernya, terus juga untuk masyarakat sekitar, baik kayak saya juga mungkin ya ojek online juga itu kan diuntungkan karena kan banyak orang-orang luar yang nanti ke Denpasar menggunakan istilahnya kayak ojek online-nya atau juga dari kulinernya tadi, terus juga dari hal-hal yang lain. Nanti semakin banyak orang yang main ke Denpasar, otomatis kan nanti pemasukan daerahnya juga jadi ibaratnya bertambah gitu loh Kak. Jadi istilahnya yang diuntungkan bisa banyak orang gitu loh, dari itu tadi pariwisatanya, dari kulinernya, dari untuk masyarakat sekitar juga gitu. Bisa mendapatkan dana dari pariwisata, dari turis mungkin. Apakah semua masyarakat setempat diuntungkan dengan adanya status kota wisata ini atau hanya golongan tertentu saja? Kalau masyarakat itu sebagian kecil, jadi yang banyak diuntungkan ya orang-orang tertentu, orang yang punya kepentingan. Itu orang kepentingan, mungkin dari orang yang punya hotel atau yang punya orang yang pejabat-pejabat di sana. Ya banyak, kalau orang kecil sih kebanyakan sih susah gitu, kasihan mereka itu. Beberapa golongan diuntungkan ya. Kenapa? Soalnya ya beberapa golongan yang memiliki kreativitas yang dapat menghasilkan oleh-oleh yang dapat dijual gitu. Ada keuntungannya, ada tidaknya. Kalau keuntungannya bisa memperkenalkan tempat wisata tersebut, dan kalau enggaknya ya itu resiko kayak membuang sampah sembarangan kayak gitu. Saya rasa nggak golongan tertentu saja sih Kak. Ya itu tadi seperti saya bilang, masyarakat kecil juga bisa merasakan, karena kan bisa dibilang suatu tempat atau suatu wilayah kalau ada pariwisatanya, semakin banyak pengunjungnya, semakin banyak juga hal yang didapatkan. Istilahnya kayak orang-orang nanti kan bakal tahu juga selain di sana ada pariwisata, nanti kan kayak apa namanya souvenir-souvenir atau apa gitunya nanti juga kan bakal laku gitu loh Kak. Mungkin semua lapisan masyarakat, tapi mungkin keuntungannya memang berbeda dari setiap lapisan masyarakat. Pejabat Fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Ketut Suparta, berusaha memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Menurut Anda, siapa yang diuntungkan dengan adanya pembangunan infrastruktur pariwisata? Apakah rakyat juga merasakan keuntungannya? Rakyat memang merasakan keuntungan, tapi yang lebih diuntungkan lagi ya para investor-investor sana. Karena apa? Karena mereka tidak mengalami kesulitan lah untuk mungkin di infrastrukturnya kan sudah lancar semua, enak ya. Ya saya rasa seperti itu. Kalau pedagang kecil sih sama aja sih, nggak ada, ya tetap gitu aja, biarpun kayak apapun tetap gitu. Menurut saya rakyatnya juga mendapat keuntungan.
kayak pejabat. Pastinya untuk pemasukan dari kota tersebut. Pastinya, karena semakin banyak pengunjung yang datang, nanti infrastrukturnya kayak jalan, terus apa juga rambu-rambunya diperbaiki, otomatis juga kan memberi kenyamanan untuk masyarakat yang di sana atau juga yang datang ke tempat pariwisata itu. Jadi semua kayaknya diuntungkan deh Kak, kayak menurut saya ya. Mungkin berdampak kepada masyarakat juga bisa, ya. Tapi lebih ke yang berkuasa mungkin yang lebih diuntungkan. Menurut Anda, mengapa negeri kita yang kaya akan sumber daya alam justru sibuk untuk mencari pendapatan dari sektor pariwisata, sedangkan sumber daya alam diserahkan kepada swasta dan asing? Dalam pariwisata juga dapat sebagai keindahan alam Indonesia kan, berpariwisata gitu dapat dikenal masyarakat luar juga gitu kan. Itu karena kan negara kita banyak hutang, terus dan lain-lain lah, kayak itu hanya pejabat yang tahu. Kalau menurut saya, yang pemerintahan sekarang ya, kedepannya kan masalah kayak tambang atau juga hal-hal yang lain kayaknya udah nggak diserahkan semua ke asing kayaknya. Kalau udah sekarang kayak kemarin yang shelter terbaru, yang shelter di Gresik itu, yang punyanya Freeport, itu kan udah punya Indonesia. Itu kan juga bisa dibilang nggak hanya pariwisatanya aja, tambang juga itu sekarang sudah mulai ada perbaikan lah, nggak semuanya diserahkan ke asing menurut saya. Mungkin dari SDM atau sumber daya kan ada SDM-nya, berarti dari pendidikan, mungkin dari pendidikan masyarakatnya mungkin SDM-nya yang skill atau keterampilan yang masih belum untuk mengelola sumber daya yang lebih baik mungkin. Apa harapan Anda kepada pemerintah terkait dengan permasalahan ini? Ya saya sih berharap pemerintah benar-benar menindak tegas ya kalau soal korupsi, dan juga dalam hal ada pembangunan itu perlu diperhatikan mutu bangunan itu, jangan karena terlihat megah tapi pembangunannya itu hanya untuk beberapa tahun aja, setelah itu rusak lagi. Berarti kan cuma hanya dipandang aja kan baiknya itu untuk berapa lama, nah, itu loh yang kebanyakan sekarang kan orang contoh misal bikin jembatan aja hanya beberapa tahun sudah rubuh lagi. Kenapa? Karena pola pikir orang kita kebanyakan cari untung sebanyak-banyaknya, tapi dia tidak memikirkan akibat dari perbuatan mereka itu kayak apa. Bisa ditingkatin lagi buat ke pariwisataannya gitu. Kualitasnya lebih ditingkatin lagi. Harapan saya ya lebih ke dibalancekan aja lah antara pariwisata dan juga masalah apa tadi satunya Kak? Sumber daya alam, jadi lebih dibalancekan aja, jangan hanya lari ke pariwisata atau juga ke sumber daya alamnya, jadi sama-sama diurusin gitu loh Kak. Harapan saya untuk pemerintah yang terbaru nanti Mungkin bisa lebih fokus ke masyarakat, ke pariwisata, atau mendanai sektor-sektor UMKM yang di pariwisatanya itu ya. Miris sekali, pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat tidak mendapatkan perhatian sebesar infrastruktur pariwisata. Bagaimana Islam memandang permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tidak dimungkiri bahwa kini pariwisata dijadikan sebagai bahan dagangan. Hal ini tidak lepas dari opini yang terus digaungkan Barat bahwa pariwisata sangat bisa dan mampu dijadikan salah satu sumber pendapatan negara karena berkontribusi besar pada PDB atau produk domestik bruto. Selain itu, pariwisata dinilai mampu menyerap tenaga kerja, memunculkan banyak UMKM, sehingga bisa menggerakkan ekonomi ke arah positif. Karena dinilai akan mendatangkan mata pencaharian baru atau lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Padahal yang terjadi sungguh jauh panggang dari api. Faktanya, pembangunan pariwisata justru merampas ruang hidup masyarakat hingga menghilangkan sebagian mata pencaharian warga. Tidak hanya itu, pembangunan pariwisata sebagai komoditas dalam sistem kapitalisme memiliki banyak dampak negatif lainnya. Di antaranya adalah rusaknya lingkungan. Yang lebih bahaya lagi adalah adanya pengarusan budaya yang bertentangan dengan Islam dan mengancam generasi dan masyarakat, terutama yang hidup berdampingan dengan tempat wisata. Masyarakat sangat mungkin akan teracuni oleh pemahaman dan cara pandang yang rusak seperti liberalisme, hedonisme, dan sebagainya.
Hal ini wajar terjadi di negeri sekuler kapitalisme karena paradigma pariwisata dalam sistem ini menjadi alat yang digunakan oleh pemilik modal untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mereka mempedulikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar tempat wisata tersebut. Parahnya lagi, karena pariwisata dalam paradigma kapitalisme bertumpu pada keuntungan sebesar-besarnya. Seringkali yang terjadi adalah wisatawan yang lebih dimenangkan daripada masyarakat sekitarnya. Sehingga tidak jarang ditemui kenyamanan para wisatawan lebih diutamakan daripada kebutuhan rakyatnya. Karena para wisatawan akan mendatangkan pundi-pundi uang bagi para pengusaha yang juga mengalir kepada pendapatan daerah, setidaknya dari pajak. Situasi ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Paradigma pariwisata dalam Islam adalah sebagai objek tadabur untuk menguatkan keimanan dan menanamkan pemahaman Islam bagi siapapun, apakah wisatawan muslim ataupun non-muslim. Pariwisata bisa dinikmati siapa saja tanpa biaya. Dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Sampai Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab yang terkenal, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Di dalamnya, beliau mengumpulkan kisah orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadis saja. Selanjutnya, maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Juga merupakan perjalanan untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban. Lebih dari itu, khilafah akan menerapkan seluruh hukum Islam di dalam dan luar negeri. Dengan begitu, khilafah telah menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Prinsip dakwah inilah yang mengharuskan khilafah untuk tidak membiarkan terbukanya pintu kemaksiatan di dalam negara, termasuk melalui pariwisata. Hanya saja, terkait objek wisatanya, maka tentu saja tidak sembarangan. Objek wisata yang berhubungan dengan potensi keindahan alam yang notabene bersifat natural dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti keindahan pantai, alam pegunungan, air terjun dan sebagainya, atau peninggalan bersejarah dari peradaban Islam misalnya, yang syarat dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Islam, bisa dipertahankan dan dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan pemahaman Islam kepada wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat tersebut. Dengan begitu, maka bagi wisatawan muslim, objek-objek wisata ini justru bisa digunakan untuk mengokohkan keyakinan mereka kepada Allah, Islam dan peradabannya. Sementara bagi wisatawan non-muslim, baik kafir mu'ahad maupun kafir musta'man, objek-objek ini bisa digunakan sebagai sarana untuk menanamkan keyakinan mereka pada kemahabesaran Allah. Di sisi lain, juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan kepada mereka akan keagungan dan kemuliaan Islam, umat Islam dan peradabannya. Karena itu, objek wisata ini bisa menjadi sarana dakwah dan diayah atau propaganda. Menjadi sarana dakwah karena manusia, baik muslim maupun non-muslim, biasanya akan tunduk dan takjub ketika menyaksikan keindahan alam. Hanya saja, meski bidang pariwisata yang sesuai dengan kriteria dan ketentuan syariat tetap dipertahankan, tetapi tetap harus dicatat bahwa bidang ini meski bisa menjadi salah satu sumber devisa negara, tetapi tidak akan dijadikan sebagai sumber perekonomian negara khilafah. Selain karena tujuan utama dipertahankannya bidang ini adalah sebagai sarana dakwah dan propaganda, yang penting lagi bahwa dalam Islam, pariwisata tidak dijadikan sebagai sumber pemasukan atau pendapatan bagi negara. Sumber pendapatan utama Baitul Mal atau kas negara ada 3 pos, yaitu pos kepemilikan umum, pos zakat, dan pos kepemilikan negara. Dan jumlahnya sangat besar. Istimewanya lagi, Islam telah mengatur pengelolaan, penyaluran, dan penafkahannya. Semuanya harus sesuai dengan tuntunan syariah. Selain itu, negara Islam atau khilafah akan sepenuhnya bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Dengan demikian, negara khilafah sebagai negara pengemban ideologi dan negara dakwah akan tetap bisa menjaga kemurnian ideologi dan peradabannya dari berbagai invasi budaya
yang datang dari luar. Pada saat yang sama, justru negara khilafah bisa mengemban ideologi dan dakwah, baik kepada mereka yang memasuki wilayahnya maupun rakyat negara kafir di luar wilayahnya. Negara Islam atau khilafah akan melindungi masyarakatnya dari segala hal yang bisa merusak kepribadian Islam mereka. Negara akan melarang segala bentuk pembangunan yang memicu hal ini. Demikian pula, negara akan melarang pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat untuk kepentingan apapun, termasuk untuk kepentingan pariwisata. Wallahu a'lam bishawab.